Rasulullah menangis bukan untuk anaknya, bukan untuk istrinya, bukan untuk keluarganya, tapi Rasulullah menangis untuk kita umatnya. Rasulullah berkeringat untuk siapa? Untuk kalian guys. Rasulullah berdarah untuk siapa? Untuk kita. Rasulullah SAW berdakwah untuk siapa? Rasulullah sudah dijamin masuk surga. Rasulullah ngapain sampai berdarah? Ngapain sampai hampir meninggal? Ngapain Rasulullah sampai disiksa? Untuk siapa? Untuk kita. Ngapain Rasulullah seperti itu? Rasulullah sampai menangis berdoa kepada Allah, padahal sudah dijamin surga untuk Rasulullah. Kenapa Rasulullah minta berdoa lagi? Untuk siapa? Untuk kita jamaah. Untuk kita, bukan untuk dirinya sendiri, untuk umatnya. Di penghujung hayat Rasulullah, Rasulullah SAW menangis. Ditanya sama sahabat, ditanya sama anaknya, ditanya sama keluarganya, kenapa engkau menangis wahai ayahku? Kata Fatimah, aku menangis, aku ingin bertemu, aku rindu dengan ikhwani, dengan saudara-saudaraku. Siapa saudara-saudaramu? Saudara-saudaraku yakni umatku. Aku rindu kepada mereka. Rasulullah rindu kepada kita. Rasulullah rindu kepada kita. Salah satu pengorbanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah di tahun kesedihannya, Rasulullah berangkat menuju ke daerah Taif hanya untuk mendakwahkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, hanya untuk membuat mereka tidak tersesat, warga Taif. Berangkatlah Rasulullah ke sana. Wahai sekalian umat manusia, bertakwalah kepada Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Apa kata orang Taif? Orang gila ini. Orang gila ini di atas nih. Berani-beraninya masuk ke sini kemudian berdakwah seperti itu. Kami punya Tuhan sendiri dari nenek moyang kami. Keluar kau. Keluar kau. Rasulullah minta izin. Baiklah kalau begitu saya akan keluar. Izinkan saya keluar. Kemudian ketika Rasulullah di pintu, apa kata orang-orang Taif? Dilempari Rasulullah, kena kakinya. Rasulullah tidak bisa mengangkat kaki beliau. Kemudian dipanggil kembali Rasulullah. Izinkan saya keluar, kata Rasulullah, bersama Zaid, sahabat Rasulullah. Kata orang-orang Taif, berani-beraninya kamu sudah masuk sembarangan, enak saja kamu akan keluar begitu saja. Tidak semudah itu. Kemudian Rasulullah minta izin, izinkan saya keluar, saya cuma mendakwahkan, kalau kalian tidak mau ikuti nggak apa-apa, saya akan mendoakan untuk kalian. Kemudian Rasulullah dengan diangkat oleh Zaid lari keluar dari daerah Taif. Kemudian ada kebun kurma di sana. Di sanalah Rasulullah yang sedang berceceran darah, bercucuran darah beliau sampai ke sendal beliau. Kalau dilempar satu batu tidak mungkin bercucuran. Berarti ribuan batu, ratusan batu yang kena kepada Rasulullah. Sampai ke kebun kurma, Rasulullah duduk bersama Zaid. Kemudian apa yang terjadi? Ternyata kebun kurma ini adalah miliknya Utbah bin Rabi'ah. Siapa Utbah? Utbah adalah musuh besarnya Rasulullah, pemegang bendera kaum Quraisy, musuhnya Rasulullah pada perang Badar. Itu yang punya kebun anggur yang ditempati Rasulullah istirahat. Namun apa yang terjadi? Utbah datang kepada Rasulullah melihat dari kejauhan, menangis. Musuhnya Muhammad menangis melihat keadaan Rasulullah. Apa yang dikatakan Utbah? Apa yang dilakukan penduduk Taif? Saya saja musuhnya tidak berani melakukan ini kepada Muhammad. Coba lihat. Musuhnya Rasulullah menangis melihat keadaan Rasulullah. Lalu kita umatnya katanya cinta sama Rasulullah. Pernahkah kita menangis mengingat jasa-jasa Rasulullah? Musuhnya saja menangis kepada Rasulullah. Kemudian Utbah meminta kepada budaknya Adas, wahai Adas, bawakan anggur kepada Muhammad. Dibawakanlah anggur kepada Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad memakan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian pada saat itu Adas melihat Rasulullah. Kemudian Adas melihat tanda kenabian kepada Rasulullah. Kemudian Adas mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya masuk Islam sekarang, saya bersyahadat. Kemudian dengan Islamnya Adas, budak Nasrani tadi, itu menghilangkan rasa luka, rasa sakit pada baginda Rasulullah. Coba lihat, Rasulullah sebegitunya perjuangannya Rasulullah, padahal Rasulullah sudah dijamin masuk surga.
Di padang mahsyar nanti Nabi Adam akan menghadap kepada Allah. Kemudian umat Nabi Adam berkata, selamatkan saya juga wahai Nabi Adam. Apa kata Nabi Adam? Selamatkan saya saja wahai Allah. Saya saja banyak dosanya, tidak usah saya urus umat saya. Nabi Musa berkata, saya saja juga banyak dosanya, saya pernah membunuh orang. Nabi Ibrahim berkata, saya pernah berbohong, saya juga takut saya akan diazab oleh Allah. Selamatkan saya saja. Ketika tiba giliran Nabi Muhammad bersimpuh di bawah arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi Muhammad berkata, ya Allah, saya tidak meminta keselamatan untuk diri saya, tapi saya meminta keselamatan kepada siapa ya Allah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Allah, ummati yaquluha lana yawmal qiyamati, ummati yaquluha syafa'atan ana laha umatku. Kata Rasulullah, ya Allah, selamatkan umatku. Di mana umatku yang penuh dosa, selamatkan mereka ya Allah. Jangan biarkan mereka tersentuh apinya neraka ya Allah. Kata Rasulullah, umatku. Rasulullah tidak memikirkan dirinya, Rasulullah memikirkan umatnya. Rasulullah sangat mencintai umatnya, orang yang belum pernah dia temui, tapi Rasulullah sangat mencintainya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajma'in. Sadaqallahul azim. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz Syam. Tepuk tangan buat Ustaz Syam dong.